Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustamin. Saya adalah guru sejarah di SMK Negeri 70. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang cara berpikir diakronik. Tujuan pembelajaran yakni memahami peristiwa sejarah secara diakronik. Perlu kalian ketahui bahwa diakronik berasal dari bahasa Latin. Dia artinya melampaui, sedangkan kronikus berarti waktu. Jadi diakronik berarti memanjang dalam waktu tetapi sempit dalam ruang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi sempit dalam ruang. Sejarah, ciri-ciri berpikir diakronik dalam sejarah: mengkaji dengan berlalunya masa lalu, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, bersifat historis atau komparatif, terdapat konsep perbandingan, kajiannya lebih luas, bersifat horizontal. Contoh bagaimana kita berpikir diakronik dalam sejarah. Ketika kita mempelajari peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka diawali dari peristiwa-peristiwa. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus terjadi bom di kota Hiroshima. Sekali lagi saya ulang, pada tanggal 6 Agustus terjadi bom atom di kota Hiroshima. Kemudian selanjutnya terjadi bom kedua di tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Selanjutnya 14 Agustus Jepang menyerah terhadap sekutu. Lalu 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok. Setelah itu pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya apa? Ada rentang waktu antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, sehingga mampu kita mengimajinasi bahwa inilah cara berpikir diakronik dalam sejarah. Contoh lainnya, bagaimana kita diajari untuk memahami cara berpikir diakronik dalam sejarah adalah salah satunya peristiwa Perang Diponegoro. Perang Diponegoro, kebanyakan orang memahaminya bahwa Perang Diponegoro itu terjadi tahun 1825 sampai 1830. Akan tetapi ketika kita diajak untuk berpikir diakronik dalam sejarah, bahwa kita melihat apa peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1825 itu. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Selanjutnya kita melihat bagaimana peristiwa setelah 1830 itu. Lalu dapatlah bagaimana peristiwa di Perang Diponegoro itu terjadi. Kemudian contoh lainnya, ketika kita mempelajari peristiwa reformasi tahun 1998. Ketika kita berpikir secara diakronik dalam sejarah, maka kita akan melihat apa yang melatar belakang peristiwa tersebut. Kemudian mengapa peristiwa itu tersebut terjadi? Selanjutnya apa tujuan dari peristiwa tersebut? Lalu dapatlah bagaimana peristiwa reformasi itu terjadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.